Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Runte. Salam GSD. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Bunda udah di kandang. Ini hadiah ulang tahun Bunda kemarin tanggal 2 Januari bareng sama cucu Bunda yang ultahnya tanggal 2 Januari juga. Mudahan kebahagiaan Bunda, kebahagiaan kalian. Di tayangan ini Bunda sesuai janji Bunda kemarin, Bunda live di stasiun Gambir. Bunda bikin video atau tayangan tentang keberuntungan atau perubahan hidup kalian di garis tangan. Mungkin kalian sudah mendengar dari yang lain tentang ramalan atau tentang jalan kehidupan kita bisa terbaca melalui garis tangan kita. Di sini banyak orang yang belum paham garis tangan atau garis telapak tangan. Banyak yang membaca hanya sekitar di telapak tangan ini aja. Ada rahasia terbesar diri kita bisa menjadi apa. Ingin tahu garis tangan yang di mananya kalian bisa menjadi orang yang selalu diseganin orang, selalu dihormati orang, walaupun tidak berpenampilan wow, tapi orang bisa melihat kita itu seperti segen gitu, seperti ingin menunduk, seperti ingin mendekat. Penasaran? Jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Oke, bersama boneka Bunda. Memang benar garis tangan tidak ada yang bisa merubah. Tapi garis tangan bisa berubah sesuai kepribadian kita, sesuai jalan hidup kita, sesuai cerita atau kisah perjalanan kita arahnya kemana, seperti itu. Memang tidak bisa dimasuk ke logika. Kenapa sih? Apa benar garis tangan itu sesuai kisah hidup kita gitu? Apa yang terjadi dalam hidup kita gitu? Kalau kalian sudah mengetahui dari yang lain, mungkin yang dari sini kalian belum banyak yang belum tahu ya. Nah, di sini 1, 2, 3. Kederajatan seseorang terlihat dari di sini, garis yang ada di denyut nadi. Nah, kalau Bunda kebetulan 3, 1, 2, 3. Yang di sini 1, 2, 3. Nah, ciri-ciri garis yang ada di di garis tangan yang di denyut nadi ini, pergelangan tangan ya. Ini menunjukkan kita secara otomatis, walaupun kita bukan siapa-siapa, walaupun kita tidak orang yang tidak terpandang, tapi orang itu melihat kita itu segen. Orang lain melihat kita tuh ingin mendekat dan ingin selalu kita ini menjadi teman curhatnya, selalu jadi panutan, seperti itu. Intinya di atas orang-orang yang menurut mereka itu biasa-biasa, tapi terkesan seperti kuat magnetnya secara power, seperti itu. Nah, kalau garis tangan di sini kan ada, semua manusia ada ini nih, garis tangan M, yang dimana bentuk garis tangan M ini sangat berbeda. Setiap nasib manusia sudah digariskan sama Allah di sini. Nah, kalau garis yang pecah-pecah di sini, kecil-kecil ini adalah plus-plus kita. Plus-plus tentang kebahagiaan atau tentang kesedihan atau tentang yang apes-apes atau memang tujuan yang belum terwujud, seperti itu. Nah, ciri orang yang jadi pemimpin
M ini tidak putus ya, M-nya tidak putus di sini. Ini mungkin kameranya yang nggak enak ya. Di sini, di sini M, di sini ya, kelihatan. Kalau ada orang yang ininya putus, terus ininya putus, ininya nggak nyambung, usaha apapun itu mengalami kegagalan seperti itu. Karena ketika orang itu garis tangannya tidak bertemu secara M ini kan harusnya bertemu, seperti bunda begini, ini bertemu, beda dengan yang ini. Ini biasanya sangat mudah untuk menuju planning yang sudah diplanningkan, yang sudah dikonsepkan seperti itu. Walau memang mengalami proses-proses ya, memang kita harus menjalani proses seperti itu. Ada garis tangan yang terbilang boros, ada garis tangan yang terbilang gampang putus asa, ada garis-garis percintaan di sini. Kegagalan dan percintaan ada di sini. Bunda sambung lagi yang di sini ya, ini menarik nih, nggak banyak orang tahu nih. Kenapa garis di sini itu ada 3, ada 2, ada 4. Ada yang baru mau 3 tapi putus di sini, nggak sampai di sini gitu kan. Ada yang 3 tapi belum tebal. Itu memang masih mengalami proses. Ada rahasia terbesar juga dari orang yang membawa hoki. Siapapun yang nikah sama dia, yang dekat sama dia, walaupun nggak nikah atau berteman bersahabat dengan orang itu, pasti ikut energi positifnya, pasti kena kehokiannya. Keberuntungan orang itu bisa menular ke orang lain. Kalian pasti bisa merasakan ketika kita dekat sama seseorang nih, dulunya tidak sesukses ini, tapi ketika sudah dekat sama orang ini, walaupun bukan partner gitu kan, orang ini membawa hoki. Ketika kita sudah tidak merasakan penurunan nih kederajatan atau kerejekian, tapi ketika kita dapat ujian, dipertemukan dengan orang yang tiba-tiba ketika orang ini datang dekat sama kita, ada aja masalah. Kembali lagi ke bahasa spiritual, memang ada orang yang membawa power atau aura negatif untuk diri kita, ada juga yang membawa aura negatif atau power yang tidak baik untuk diri kita, tapi kita tidak bisa menyalahkan orang itu. Ini semua sebuah ujian, karena ketika kita berteman dengan siapapun, dengan orang baru atau dengan orang lama, itu bentuk wawasan, pembelajaran, bentuk tambahan ilmu untuk mengoreksi keseharian kita, kesuksesan kita, atau ke depan kita seperti apa nih. Karena banyak yang join nih sama teman, awalnya nggak ada masalah, tapi ketika join dengan seseorang tiba-tiba ada aja masalah. Banyak yang kebalikannya, ketika biasa-biasa mau usaha apa gitu kan, tidak sesukses ketika menemukan orang baru ini. Disinilah kita bisa mempelajari atau mengoreksi diri kita, apakah kita membawa hoki untuk orang lain atau sebaliknya. Kembali lagi ke garis tangan. Garis tangan ketika di M ini, kalian koreksi diri telapak tangan masing-masing. Ketika di garis tangan yang M membentuk M ini, kalian tidak menyambung, biasanya mengalami ujian-ujian yang nggak jelas, yang artinya aku nggak salah nih, tapi kenapa selalu disalahkan, selalu disalahin, seperti itu. Pekerjaan sudah bagus, berteman dengan siapapun enak, tapi selalu jadi korban. Itu ada, tapi tidak semuanya. Karena ketika kita bersabar, ketika kita berniat untuk bersahabat dengan siapa aja, itu memang ada aja sesuatu yang tidak enak, itu hal yang wajar. Inilah namanya proses pembentukan kepribadian dan kesuksesan diri kita. Yang penting kita nggak usah mundur. Terus ada lagi garis tangan yang di sini keputusasaan, di sini ada percintaan ya, seperti ini. Kalau kalian paham dengan telapak tangan, kondisi telapak tangan kalian sendiri, itu biasanya kadang kelihatan halus,
gitu, garis tangan hanya nampak di M ini aja gitu kan. Kadang tiba-tiba nggak sadar kita melihat telapak tangan ini banyak garis-garis kecil yang nongol, bermunculan ya, garis-garis kecil kayak pecah-pecah gitu bermunculan. Hati-hati, kalian harus langsung flashback gitu, kemarin-kemarin seperti apa, atau kedepannya nanti mau yang terjadi dalam diri kita itu seperti apa, kisah hidup kita itu perubahannya seperti apa. Kalian harus paham seperti itu. Dan kalian beruntung ketika bertemu dengan orang yang punya garis kederajatan di sini 3. Siapapun yang dekat orang ini pasti hoki. Awalnya yang biasa-biasa pasti sukses, asalkan mengikuti secara energinya dengan orang yang punya garis 3 ini. Seperti Bunda, bukan memuji diri sendiri ya, tapi memang banyak yang merasakan ketika kenal sama Bunda itu dapat ilmunya, dapat energinya, dapat keberuntungannya gitu. Asal tidak menyalahkan sesuatu yang gak jelas seperti itu. Karena banyak orang yang berprotes, iya sih Bun, dulu saya nggak begini, tapi ketika kenal orang itu jadi begini gitu, lebih baik. Terus dulu itu saya itu biasa-biasa, tapi ketika kenal orang ini jadi kayak menemukan sosok atau figur seperti itu. Karena tanpa sengaja kita bisa bertemu dengan orang berkarakter seperti apa gitu, berkarakter yang warna-warni seperti itu kan. Jadi jangan pernah putus asa tentang garis tangan. Ini hanya sebuah prediksi atau ramalan tangan. Yang penting kalian tetap usaha, tetap semangat, berdoa, jangan pernah putus asa. Kalian dekat dengan siapapun, bikin orang itu bahagia. Ketika kalian jadi korbannya, ketidakjelasan itu kalian netralkan. Karena ketika kita bisa menetralkan suasana, kita bisa menghidupkan suasana, maka keberkahannya, kerezekiannya, kederajatannya itu milik kita. Kita dapat sesuatu yang luar biasa seperti itu. Karena manusia bisa terbaca dari garis tangan ini sesuai kesehariannya, sesuai perubahan pikirannya. Tapi kalau yang M, garis tangan yang berbentuk M ini tidak pernah bisa berubah ya. Yang berubah ada plus-plusnya yang di sini, garis-garis kecil-kecil gitu. Kadang hilang, kadang nongol. Itu keajaiban, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda dari Tuhan perubahan garis tangan seperti ini. Jadi kalian sering-seringlah kalau waktu iseng waktu luang gitu, lihat pasti ada perubahan nih, garis-garis kecil di sini. Ketika kalian sedih, ada yang kayak ya anggap aja lah sedikit keriput, tapi bisa dibaca gitu, garisnya tidak bagus. Ketika kalian bahagia, ini bisa halus nih, halus lagi. Kecuali yang M ya, garis bentuk M ini tidak bisa berubah, ini pasti. Seperti ini. Oke, mudah-mudahan kalian paham tentang garis tangan, tentang masa depan kalian. Semua tercatat di telapak tangan kalian, yang artinya apapun yang terjadi, apapun bentuk karakter teman kita, sahabat kita, saudara kita, dan siapapun orang itu, kita wajib mampu berdiri dengan kaki sendiri, mengkonsep sebaik mungkin kehidupan kita. Jadilah sutradara sejati untuk kehidupan kalian sendiri. Dan ketika kalian sudah menemukan sesuatu yang luar biasa, silakan berbagi dengan yang lain tentang ilmu, tentang materi, tentang senyum, tentang apapun itu. Jadi kita bisa menyelaraskan manusia dan alam sekitar. Seperti itu. Garis tangan, garis tangan, garis tangan, garis tangan, garis tangan, garis tangan. Dan ada di sini rahasia terbesar kita jadi manusia seperti apa. Ya, bisa dibilang di sini menentukan panjang atau pendeknya umur kita. Ada yang bilang begitu. Terus ada lagi yang tidak menyatu, dikira kita ini sakit-sakitan. Tapi kalau itu Bunda nggak percaya. Tapi kalau tentang kederajatan, kewibawaan, kerejekian, terus kita jadi pemimpin, disegarin banyak orang, kalau itu Bunda percaya karena Bunda sudah merasakan sendiri. Mudahan apa yang Bunda sampaikan tentang garis tangan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan risau, jangan bingung. Yang penting kita penuh dengan percaya diri, yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Ketika kita punya niatan dan usaha yang baik, maka hasilnya tidak
akan mengecewakan. Kecuali kalau kita mengolahnya terlalu ribet, maka hasilnya lebih dari ribet. Seperti itu. Mungkin cukup sekian tentang garis tangan. Salam untuk semuanya. Jangan lupa selalu berbagi senyum, selalu berbagi kebahagiaan dalam kondisi apapun. Abaikan yang tidak penting, abaikan yang negatif, abaikan yang merugi, dan abaikan yang tidak nyaman, apapun itu. Salam GSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.